Viral seorang pemuda yang melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan pernikahan beda agama. Pemuda bernama Muhammad Anugrah Firmansyah itu memohon uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Uji materi dilayangkan setelah pemuda tersebut merasa kesulitan menikahi kekasihnya yang berbeda agama dengannya. Pemohon mengajukan permohonan uji material pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia merasa hak konstitusi sebagai pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir mengenai pencatatan perkawinan antar agama yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Ketentuan Akwo dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda, bahwa seolah-olah hanya perkawinan seagama saja yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual akibat ketentuan Akwo menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Lalu siapakah Muhammad Anugrah Firmansyah? Dimuat tribunnews.com, Muhammad Anugrah Firmansyah adalah seorang pria asal Bandung, Jawa Barat. Dia memeluk agama Islam. Selama kurang lebih 2 tahun dia sudah menjalin kasih dengan pacarnya yang beragama Kristen Protestan. Mereka berdua berencana untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Proses pengujian UU Perkawinan yang dimohonkan oleh pria yang karib disapa Ega ini juga telah mendapatkan restu dari pasangan keluarga dan juga kerabat. Besar harapan Ega jika permohonannya dikabulkan dapat membuka jalan mulus baginya bersama pasangan menuju pernikahan. Seperti dilansir dari LinkedIn, pria itu mempunyai lisensi dan sertifikasi pendidikan khusus profesi advokat dari PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia, sehingga dia bisa beracara di persidangan, termasuk sebagai pemohon prinsipal di sidang uji materi MK. Dia juga menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2015 hingga 2019. Ega juga menulis tugas akhir tentang akibat hukum Indonesia sebagai peserta konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 1979 dalam perlindungan hak pekerja perempuan dari diskriminasi gender. Terima kasih Yang Mulia, saya akan membacakan pokok-pokok permohonannya saja. Ya. Dan terhadap bagian-bagian yang tidak saya bacakan, mohon dianggap telah dibacakan. Pemohon mengajukan permohonan uji material pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya kedudukan hukum. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang selama 2 tahun terakhir menjalin hubungan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan. Hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir mengenai pencatatan perkawinan antar agama yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Ketentuan Akwo dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda, bahwa seolah-olah hanya perkawinan seagama saja yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan Akwo menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Kerugian yang dialami pemohon semakin nyata setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan antar agama. Selanjutnya alasan-alasan permohonan.
Pemohon menyadari objek permohonan pengujian pasal akuo sudah pernah dilakukan pengujiannya di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor 68/PU/12 Romawi /2014 dan putusan nomor 24/PU/20 Romawi /2022. Namun terdapat dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut. 1. Perbedaan pendekatan dan sudut pandang. Pemohon sebelumnya berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan perbedaan tafsir agama dalam kerangka hak kebebasan beragama. Adapun permohonan akuo menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu berfokus pada ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum. Kedua, perbedaan dasar pengujian atau batu uji. Ketiga, adanya fakta hukum baru atau novum. Permohonan akuo diajukan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Lupa subscribe ya.